Ya kembali lagi bersama saya Muhammad Fadilah di channel Ruang Belajar Gema Kota Tasikmalaya. Oke, bagi teman-teman yang baru aja nonton dan baru bergabung di channel ini, silakan jangan lupa ya di subscribe dulu channel kita, di like dan komen juga, karena salah satu subscribe dari teman-teman itu sangat mendukung bagi kemajuan dari channel ini tentunya. Oke, tanpa menunda-nunda lagi, seperti janji saya bahwa memang Ruang Belajar Gema ini dikhususkan untuk peserta didik, tutor, pengelola ataupun praktisi, akademisi, baik itu pejabat yang terkait tentang pendidikan non formal ataupun pendidikan secara umum. Maka kita akan tuntas ya, bahas tuntas di channel ini tentunya. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah dia gitu ya? Dan apa yang telah dia lakukan kemarin itu gitu. Saya akan coba perkenalkan. Baik, kali ini saya coba mendatangkan salah satu narasumber, yaitu Yuda Arya Sakti ya. Ya, kenalan dulu. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke. Ya, jadi saya dengar kemarin itu Yuda ikut salah satu lomba ya di Bandung tentang astronomi. Benar nggak itu? Benar sih, kalau lomba sih enggak ya, kayak workshop pelatihan gitu. Oh, workshop ya? Iya. Oke. Itu diadain oleh siapa dan berapa hari itu pelaksananya? Itu diadain oleh IAU, kalau singkatan IAU kan International Astronomical Union. Wow, internasional ya? Iya. Gila. Nah, International Astronomical Union, terus dari singkatan NASE, yaitu Network School Education Astronomy. Oh, NASE ya dari singkatannya itu. Dan Yuda masuk dalam salah satu training astronomi tersebut. Iya, dari 75 orang dari seluruh Indonesia gitu. 75 orang dari seluruh Indonesia. Dia jadi perwakilan di Tasikmalaya dan perwakilan dari PKBM Gema itu. Ini suatu kebanggaan ya bagi teman-teman juga. Nggak ada salahnya gitu ya. Ini salah satunya bukti warga belajar kesetaraan paket B, tapi dia berhasil ikut salah satu workshop training tentang astronomi, dan itu materinya dari internasional gitu ya, dari negara lain, dan ini suatu kebanggaan itu. Nah, itu sempat awal tahu channel tentang workshop tersebut, terus relasinya dari mana, dan emang apakah Yuda sendiri punya kesenangan di bidang itu, gimana itu? Kalau seneng di bidang astronomi sih emang iya gitu. Iya. Hobi. Nah, Oke. kalau misalnya tahu info dari workshop itu dari grup, Dari terus grup ya. grup astronomi, Instagram astronomi banyak. Instagram gitu ya. Iya. Udah berawal dari itu, dan Yuda pun coba mendaftarkan diri untuk ikut. Iya, mendaftarin diri. Kalau itu sih pas ngikut itu kan ini internasional gitu, maksudnya nggak mungkin juga kepilih waktu pas kemarin ada pengumuman tanggal berapa, bulan Juli ya. Bulan Juli ada pengumuman gitu. Tapi Agak sempat minder gitu ya. Iya, minder, kaget gitu. Kaget juga ya, ini kayaknya masuk atau enggak, kepilih atau Iya. enggak gitu ya. Tapi akhirnya kepilih pas ya? Iya, pas yangnya diinfoin lewat email gitu. Iya. Katanya ada list peserta workshop NASE 2020 dan ada nama saya di situ. Dan ada nama Yuda ya. Nomor 17. Nomor 17, dan luar biasa. Nah, ini berarti Yuda itu emang dari dulu seneng banget ya, mungkin dari kecil gitu. Dari SD atau sempat tertarik dengan astronomi, atau cita-citanya pengen jadi apa? Jadi kalau cita-cita pengen jadi astronom. Astronom ya cita-cita. Ini bagus, tinggi banget nih, keren. Kalau dari SD itu cuman kenal sistem tata surya aja gitu. Sistem tata surya ya, Bima Iya. Sakti dan Iya. di sana. Tapi kalau untuk fokus ke astronomi mulai kelas 8 kemarin gitu. Kelas 8. Bahkan alhamdulillah udah punya satu teleskop refraktor. Wow, punya teleskop gitu ya. Ini emang benar-benar terniat ya, salah satu untuk mewujudkan cita-citanya. Dan Yuda Arya Sakti ini sudah sudah persiapan sejak dini hari gitu ya, bahkan dari jauh-jauh hari. Nah, saya pengen tanya Yuda, sejauh ini kan kemarin udah ikut ya, Iya. berarti pelaksananya udah terlewati selama 3 hari. Iya, 3 hari. 3 hari. Nah, itu pematerinya itu dari mana aja tuh? Bisa disebutin nggak? Kalau pematerinya di hari pertama itu ada Bu Aprilia dari dosen Himastron ITB. Wah, Himastron dosen ITB, gila, mantep banget. Terus hari kedua itu ada Pak Hakim Malasan dari dosen ITB juga, sama ITERA. Institut Teknologi Sumatera. Habis itu di hari ketiga itu ada Pak Catif Kunjaya sama Bu Endang Sukiyartini dari ITB juga. Itu dosen-dosennya dari ITB semua, itu salah satu kampus terbaik di Indonesia. Iya. Mantap banget. Dan hari terakhir itu kan ada closing ceremony ya. Iya, Nah, closing. ada Profesor
Rosa Virrosa dari Spanyol. Wow, closingnya tuh ingat banget lah. Nah, closingnya itu pak materinya dari Spanyol ya, profesor pula ya. Itu jadi emang sistemnya tuh workshop itu langsung pembekalan, emang kayak ada prakteknya gitu berarti ya? Ada prakteknya, udah disiapin materialnya juga gitu. Kita suruh print atau kita suruh bikin nanti pas workshop. Kalau nggak tahu apa namanya cara bikinnya ya diajarin pas Zoom itu. Iya, iya, berarti langsung di apa namanya ya, dibimbing mungkin diajarin juga sampai. Iya. Berarti di sana output yang didapatkan pelaksanaan workshop selain ilmu yang bermanfaat ada juga sertifikat dan sebagainya? Sertifikat insya Allah nyusul gitu. Soalnya kata IAU Indonesia bilangnya sertifikat dari NASE ini soalnya dibikin langsung dari pusat gitu, bukan dari Indonesia. Jadi Indonesia cuma nyelenggarain aja. Nyelenggarain aja. Itu sertifikatnya dari dunia, itu internasional. Keren ya, keren sih. Oke. Berarti, nah setelah perasaan Yuda sendiri setelah mengikuti workshop tersebut gimana? Apakah misalkan merasa makin tertantang nih nanti ke depan makin bakal ngulik gitu, atau misalkan sudah buka relasi-relasi ini loh untuk pengembangan nanti di astronom dan sebagainya, itu dari forum itu gimana? Dari ikut workshop itu kan merasa lebih tahu lagi tentang astronomi. Iya. Kalau bahwa kita itu di alam semesta ya nggak sendiri, bahkan setiap tahunnya itu para astronom aja nemuin galaksi baru, bintang baru gitu kan. Jadi kita kayak seatom kecil lah di alam semesta, Benar, galaksi Bima Sakti gitu. Ya, kita itu kayak seatom kecil ya karena yang kalau dilihat di galaksi ini emang besar banget. Bahkan kalau teman-teman mau lihat galaksinya secara langsung bisa di malam hari gitu ya. Kalau polusi cahayanya sedikit, terus kalau ada device HP yang mampu buat foto bisa gitu. Bisa foto. Dan Yuda pernah melakukan hal itu, melihat? Ada pernah fotonya di contoh di Makubumi, pernah dapat foto galaksi itu panjang gitu. Keren sih. Oke. Dan nanti untuk Yuda sendiri kedepannya apa yang mau disiapin gitu? Apakah misalkan untuk nanti perwujudan tentu saja terhadap cita-citanya gitu, dan kemudian langkah selanjutnya kayaknya mau lebih spesifik lagi, mau lebih menggali lagi tentang astronomi ini bagaimana nanti ke depan? Insya Allah bulan Oktober ya, saya lagi minta koordinasi sama Lapan Pasuruan mau ngadain webinar Zoom dari grup saya, karena saya punya grup Astronomi Space Nation gitu. Oke. Nah, saya pengen ngadain webinar, terus narasumbernya itu dari Lapan, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional gitu. Wow. Kalau perlu ketuanya aja sekalian. Ketuanya sekalian ya. Dan itu maksudnya dilaksanain untuk Kota Tasikmalaya atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini kan online ya, jadi ya siapapun boleh ikut. Jadi umum gitu ya? Iya, umum. Gila sih. Dan itu rencana Oktober ya? Insya Allah Oktober lagi bikin surat proposalnya dulu sih. Iya. Berarti dalam struktur kepanitiaannya itu udah kebentuk ya? Udah kebentuk. Alhamdulillah udah kebentuk. Kalau untuk kedepannya sih pengen, kan kalau di Tasikmalaya kan masih kosong ya. Iya, benar. Kota komunitas Tasikmalaya sendiri astronomi. Nah, saya pengen bikin komunitas astronomi. Mungkin yang teman-teman yang suka astronomi terus pengen pengen ungkapkan kesukaannya atau pengen diskusi ke wadah astronomi, mungkin insya Allah nanti saya bikin komunitas astronomi Tasik gitu. Gitu ya. Ini salah satu peluang ya. Jadi Yuda ini selain dari peserta didik dari PKBM Gema sendiri ya, paket B, dia juga ternyata membuka peluang bagi teman-teman khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya, siapa saja yang memang kecintaannya mengenai dunia astronomi gitu, dan Bima Sakti dan sebagainya gitu, bahwa Yuda ini nanti akan menyediakan forum-forum itu gitu ya, setidaknya untuk berdiskusi, sharing materi gitu ya, sharing pengalaman tentunya, karena memang Yuda ini setidaknya untuk dalam pertemuan forum nasional di Indonesia sendiri sudah beberapa kali ikut terlibat gitu, salah satunya di workshop di Bandung kemarin gitu ya. Nah itu salah satu kesempatan ya yang ada di Kota Tasikmalaya gitu ya. Tentu saja saya sendiri ya selaku tutor dan memang di PKBM Gema tentu mendukung ini ya, dan ikut sangat bangga sekali gitu bahwa ada peserta didiknya yang berpartisipasi ikut gitu ya workshop di Bandung. Kemudian ini kan sesuatu ilmu dan materi yang gak semua orang itu gampang tahu gitu dan sulit untuk mengakses ke sana, dan salah satu kelebihan tentunya di bidang ini.
Kami akan tentu saja mendukung hal itu, dan mudah-mudahan nanti ke depan ya Yuda sendiri ya, tentu saja ya cita-citanya tercapai. Kemudian nanti ke depannya forum-forum pun akan dibuat lebih besar khususnya di Kota Tasikmalaya, dan harapannya Yuda sendiri sih jadi penggerak nanti di sana. Iya, amin amin. Dan emang ketika saya ngobrol dengan Yuda sendiri pun dari segi wawasan dan komunikasi ini udah dapat sih dia peserta didik ya paket B ya, tapi dalam komunikasi keren sih, bagus. Nah ini juga sebagai motivasi bagi teman-teman ya, peserta didik yang lain khususnya, ayo silakan berkarya apapun bidangnya. Nah contohnya adalah Yuda Arasakti ini gitu, dia bisa membuktikan hal itu gitu, bahwa memang ya kita bisa berkarya dengan bidang dan hal apapun itu. Iya. Gitu ya. Dan ini ada ini nggak, gimana untuk mau sharing pengalaman lagi nggak untuk Yuda sendiri? Boleh. Kalau sharing pengalaman kan, kalau misalnya ada yang bilang tuh kan planet jauh gitu kan, emang planet kan jauh gitu. Terus kalau kita mau lihat di langit malam itu biasanya dia berbentuk kan, kalau bintang kan kecil atau ya redup gitu. Kalau planet itu beda. Kalau penampakan kalau penampakannya di langit malam itu planet, misalnya planet Mars, Jupiter, Saturnus, ya 3 planet terang ini aja dia bentuknya seperti bintang tapi lebih terang. Jadi gampang dibedain gitu. Gampang banget bedainnya. Kalau pengalaman saya udah pernah lihat planet Mars, tapi nggak begitu jelas gitu. Udah pernah lihat planet Mars lewat teleskop, tapi nggak begitu jelas sih, soalnya kan dia juga kecil ya diameternya. Kecil diameternya. Cuman sampai lihat kutub selatannya Mars dong ya, itu cuman kecil gitu dan masih blur. Kalau paling paling gampang lihat itu planet Jupiter. Planet terbesar gitu. Kalau planet Saturnus juga pernah, tapi itu terakhir bulan Maret kalau nggak salah. Berarti mungkin ada bulan-bulan tertentu aja untuk bisa melihat planet-planet tersebut, atau memang tiap hari? Enggak sih, tiap hari bisa. Sesuai kalau setiap bulan mungkin jam terbitnya lebih cepat atau berbeda ya setiap bulan. Mungkin karena di Tasik itu kan kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung ya, itu sih peluang susahnya gitu di situ. Iya. Berawan sedikit nggak bisa gitu. Apalagi kalau kemarin itu tanggal 21 Agustus kemarin, alhamdulillah saya ngelihat lagi galaksi Bima Sakti pakai mata aja. Iya. Selama selang dari 2 bulan terakhir itu pas bulan puasa ya. Iya. Nah, baru kelihatan lagi kemarin, itu pun semalaman gitu. Semalaman ya? Iya. Berarti sering-sering begadang berarti ya? Kita untuk ngelihat itu? Enggak sih, kalau ngelihat cuaca gitu paling. Terus melihat prediksi cuaca, dan kemarin tuh pas hari Jumat tanggal 21 itu prediksi pagi hari, wah ini cerah, nanti malam kayaknya cerah nih ya. Iya, pas malam itu cerah. Terus saya coba lihat di mana tuh di langit, bilang itu galaksi bukan ya? Kayaknya galaksi. Pas saya cobain lihat, amatin, terus ngikutin langit malam gitu. Itu galaksi. Itu galaksi ya. Jadi kebedain ya, udah mulai ke saya sendiri emang tidak terlalu, kadang sulit membedakan ya, tapi udah sendiri kayaknya. Mungkin ada teman-teman bilang gini, lah kita kan di dalam galaksi tapi kok kita bisa lihat galaksi, karena kita itu kan berada di galaksi, berada di pinggirnya gitu, di pinggir Milky Way, galaksi Bima Sakti. Nah, yang kita lihat di langit malam itu adalah lengan galaksinya gitu. Lengannya galaksinya, karena bentuknya galaksi Bima Sakti kan spiral ya. Kita berada di pinggirnya, jadi kita bisa lihat. Bukannya kita di dalam kita nggak bisa lihat gitu, tetap bisa lihat lengannya gitu, karena saking besar. Karena saking besarnya itu, benar-benar sih. Iya. Kalau rasi bintang sering, rasi bintang sering. Bahkan kalau sekalinya keluar rumah, kalau langitnya cerah, udah itu rasi bintang ini gitu langsung. Kadang di selatan kan rumah saya ngarahinnya ke selatan gitu, paling itunya. Paling saya lihat itu rasi bintang Crux. Kalau waktu pas kemarin bulan Juli, rasi bintang Crux itu kan masih di atas horizon ya. Nah, sekarang jam 7 malam itu udah agak miring gitu. Udah agak miring. Itu sesuai dengan gerak semu tahunan bintang sih. Oke. Menarik sih. Saya juga jadi penasaran gitu ya. Mungkin nanti bisa sharing lagi lah kalau misalkan ngeliat itu. Saya juga pernah mendapati informasi di internet ya, bahwa memang sekarang udah ada liburan itu ke antar planet gitu. Antar planet? Iya, itu gimana? Itu beneran. Kalau ada yang bilang hoax, itu enggak, itu beneran. Karena kemarin bulan Juli ya, saya
tanggalnya lupa, bulan Juli kemarin itu ada 3 negara berlomba-lomba untuk ngirim suatu wahana atau suatu spektrum pengamatannya ke planet Mars. Contoh kayak kemarin itu yang pertama itu ada dari Arab Saudi Arab Saudi ya. yaitu Hope Mars, yaitu wahana antariksa satelit untuk mengorbit di planet Mars gitu ya, untuk mengambil seluruh atmosfer planet Mars. Terus kedua itu ada dari Cina, yaitu rover Tianwen 1 diluncurin pakai roket Long March, itu juga itu buat mendarat di planet Mars. Iya, iya. Nah, terus yang terakhir dari Amerika ya, Amerika ini udah nggak asing, NASA gitu ya. Iya. Kan Curiosity itu kan bentar lagi mau pensiun ibaratnya ya, waktu kerjanya udah habis gitu. Nah, ini diluncurkan lagi rover Perseverance dan insya Allah nyampe planet Mars itu kalau nggak ada kendala bulan Februari tahun depan. Mau meneliti melihat ada kehidupan masa lalu nggak, soalnya kemarin para astronom baru-baru ini ngelihat gitu ya, di fotonya Curiosity ada bekas air gitu di planet Mars gitu, ada bekas sungai gitu di planet Mars, tapi kita nggak tahu, coba aja nanti lagi diteliti lagi. Iya, diteliti lagi. Kalau memang ada bukti kehidupan, mungkin sekitar ya 30 tahun lagi ya, seperti itu kita bisa eksplorasi ke planet Mars. Eksplorasi ya. Itu sih kalau ini sesuai bantuan teknologi sih bakal terjadi, maksudnya nggak mungkin terjadi pasti bakal terjadi, soalnya kayak perusahaan swasta Amerika Serikat ya, SpaceX itu aja seperti Elon Musk udah bikin yang namanya Starship, itu besarnya 100 meter lebih gitu ya, dan bisa nampung 100 orang. Dia itu bikin 1000 pesawat dan sekitar tahun 2030 itu kalau misalnya setelah pengamatan Perseverance ini berhasil, sekitar tahun 2030 nanti akan dikirimkan astronot pertama ke planet Mars. Wow. Menarik sih, luar biasa ya. Ternyata saya ya akhirnya benar-benar sih makin tertarik lagi. Memang kalau misalkan salah satu planet yang berpotensi untuk bisa dalam artian dalam tanda kutip ya bisa dikunjungi, terus bisa ada tanda-tanda kehidupan di sana, mungkin salah satu yang paling besar kan planet Mars. Gitu. Kalau mau dibilang planet Venus, enggak deh. Kalau kita sebelum kesana aja udah jadi udah meleleh, soalnya kan di sana atmosfernya hujan asam. Bahaya banget itu, bahaya banget. Bahkan ada terakhir kali itu kapan ya? Pokoknya dalam jangka waktu lama tuh manusia ngirimin kayak wahana antariksa itu udah lama banget, dan nanti 2023 bakal ngirimin lagi ke planet Venus, mau nyoba cari tanda-tanda kehidupan gitu. Soalnya katanya planet Venus itu mirip dengan bumi, dan mungkin di masa lampau setelah peristiwa Big Bang itu planet Venus tuh ada kehidupan gitu. Walaupun karena emang benar-benar karena emang bumi juga kan dulunya kan sempat sempat membeku gitu ya. Iya, jadi snowball itu sekitar cukup lama ya, gara-gara sumbu rotasi bumi terhadap matahari agak kacau gitu. Iya. Tapi kalau menurut penelitian ya, karena sekarang baru-baru ini medan magnet bumi itu kacau gitu. Kalau misalnya baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Makanya sekarang astronom tuh lagi meneliti di situ. Terus ada juga bintang Betelgeuse yang kemarin bulan September itu kan mengalami peredupan. Nah, kalau kita tahu kalau Betelgeuse itu usianya udah sekitar miliaran tahun gitu, udah lama gitu, dan mungkin sebentar lagi akan mengalami supernova gitu, alias kematian bintang. Iya. Dan kemarin itu pas dari bulan September itu meredup sampai bulan Agustus kemarin, astronom bilang bahwa itu peredupan Betelgeuse karena adanya awan bintang yang disemburkan oleh Betelgeuse ya. Oh, jadi ada awan bintang. Ada awan bintang. Makanya terlihat agak redup gitu. Iya, dari situ ketahuan kalau Betelgeuse meredupnya di situ. Nah, setelah sudah nggak redup sekitar berapa hari kan terang lagi gitu. Dan kemarin baru ada lagi dia meredup lagi gitu. Nah, tapi pas dicek kayaknya awan bintangnya nggak ada gitu. Ya mungkin mau mengalami supernova tersebut ya. Iya. Oke. Kalaupun Betelgeuse supernova dan cahayanya nggak mungkin secepat itu, biar pengamat bisa lihat mungkin sekitar 100 tahun lebih baru masuk cahaya, baru bisa terlihat di bumi gitu. Karena jaraknya bintang Betelgeuse juga 450 tahun cahaya dari bumi. Iya. Oke. Jadi udah setidaknya Yuda ini juga mengetahui teori pembentukan bumi menurut teori Big Bang tadi ya? Iya, Big Bang. Oke. Kayaknya kalau misalkan kuliah berarti mau lanjut ngambil apa tuh? Jurusan apa? Astronomi di ITB ya. Bagus sih.
Kalau saya sendiri sih sering ngobrol-ngobrol tentang ya biasanya di Unsil kan, karena Iya. di Unsil paling ke anak geografi ya, sharing-sharing kayak gitu juga memang, tapi belum terlalu secara spesifik ya. Karena kalau misalkan ada di ITB sendiri astronomi memang kayaknya lebih menarik banget tuh bahasan-bahasannya. Kalau geografi biasanya itu kalau di astronomi ya masuknya itu kayak suatu struktur planet gitu kan, suatu struktur planet Mars atau ya yang berpotensi ada kehidupan gitu. Iya, pasti dia diteliti jadi. Iya, diteliti. Oke. Iya, benar-benar menarik banget ternyata. Ya, setelah saya juga bincang-bincang dengan Yuda sendiri, emang banyak banget literasi yang udah Yuda baca berarti ya. Ya, jadi emang udah wawasan tentang baik itu apa ya namanya di Bima Sakti, kemudian nanti tentang astronomi pun udah sangat luas banget gitu ya wawasannya. Jadi enak sih ngobrol dengan Yuda ini. Oke. Ada ini nggak pesan untuk peserta didik atau misalkan apa ya? Kalau pesan-pesan sih terus berkarya ya, terus berkarya. Kalau apapun hobi kamu keluarkan, siapa tahu itu bakal membuat apa namanya keuntungan bagi yang lainnya gitu aja sih. Iya, menarik. Ya, contohnya ya komunitas astronomi gitu. Bahkan kemarin saya aja ditegur gitu kan sama Janaka itu Jamboree Nasional Klub Astronomi. Jadi suatu wadah perkumpulan astronomi tiap tahunnya dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Makassar, kemudian Jawa Timur paling banyak tuh kalau komunitas astronomi ya. Cuman Jawa Barat ini ya sedikit, paling cuman dari ITB sekarang aja udah mulai nggak aktif gitu. Ya kalau bisa dibilang Jawa Barat tuh sama, kalau saya bisa dibilang ya sama sekali nggak ada gitu. Kemarin aja pas ada webinar Zoom dari 8 Pasuruan, satu-satunya dari Jawa Barat ya saya gitu. Maksudnya udah jarang astronomi di Jawa Barat itu, nggak tahu kenapa. Iya. Paling kalau Jakarta itu cuman HAAJ gitu, Astronom Amatir Jakarta itu satu. Terus Jawa Tengah cuman Semarang gitu kan, cuman Semarang sama Jogja. Nah kalau Jawa Timur tuh pokoknya Jawa Timur tuh astronomi udah nyebar gitu. Udah nyebar ya Jawa Timur. Berarti emang sejauh ini emang Yuda ini udah banyak banget ikut kayak Jamboree, pertemuan kayak gitu ya? Iya itu. Jadi Kemarin makanya ditegur gitu kan. Tasikmalaya belum kan, Jawa Barat juga makin lama makin kosong nih jadwal komunitasnya gitu. Kenapa nggak bikin aja sih di Tasikmalaya? Masa gini, umur saya masih 16 bang kan saya bilang gitu kan. Masih muda banget ya, tapi kan tidak mengurangi gitu iya, kan. Gitu. Kata dia, kata abang Janakanya gitu, nggak apa-apa bikin aja gitu, kalau mau bikin nanti daftarin siapa tahu yang ikut, karena sekarang kan teknologi canggih ya. Iya, benar. Cepet banget nyebarin info gitu. Kalau misalnya ada yang suka astronomi di daerah Tasik gitu kan bisa gabung tuh, markasnya di mana, atau nanti bisa gabung setiap tahun ada pertemuan gitu. Bahkan nanti tanggal 25 September itu ada agenda dari NASA langsung ya, itu namanya International Observe the Moon ya. Jadi itu waktu terbaik pengamatan bulan. Nah, karena sekarang mungkin lagi pandemi ya, mungkin dari individu masing-masing perwakilan komunitas. Biasanya kalau setiap tahun itu, kalau sebelum pandemi ya, setiap tahun itu pasti seluruh komunitas di masing-masing daerah ngadain itu. Iya, benar-benar. Berarti apa namanya ya? Jadi ya kalau misalkan ada momen-momen khusus, ada gerhana matahari, gerhana bulan, itu juga sering itu juga. Kalau apa ya, tertarik akan hal itu juga? Sering. Terus sedikit info, tahun 2023 ini cukup bagus ya untuk pengamatan astronomi, karena 2023? 2023. Ada apa aja tuh? 2023 itu sekitar pertengahan tahun 2023 ada gerhana matahari hibrida. Oh, apa hibrida kayaknya tuh? Gerhana matahari hibrida itu seperti gerhana matahari biasa, tapi yang spesialnya itu jadi dia dari fase parsial, kemudian fase cincin, setelah cincin total. Jadi tiga fenomena gerhana itu disatukan dalam satu hari. Ya, gitu. Itu cukup langka sih fenomena itu. Iya, benar sih. Dan alhamdulillah Indonesia masuk jalur ya. Parsial, cincin, dan langsung total. Iya, total. Oke. Tahun 2023. Tapi kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya parsial menuju cincin. Paling Jawa Barat ke sana atau Jawa Timur ke sana agak cincin gitu. Wilayah yang bagus untuk pengamatan gerhana matahari hibrida itu daerah Papua. Papua. Ya? Oke.
kayaknya akan ada momen dan waktu khusus gitu ya PKBM Gema ini ngadain komunitas astronomi dan nonton bareng. Ini fenomena alam misalkan ya. Iya. Nah, tahun ini misalkan ada apa, ada gerhana matahari, gerhana bulan, ya kita nonton bareng gitu ya bagaimana terjadinya fenomena tersebut gitu ya. Tahun ini sih terakhir gerhana bulan. Gerhana bulan ya. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra itu bukan gerhana bulan parsial ya, karena gerhana bulan penumbra itu masih full, masih purnama, tapi ini dalam pandangan di bumi itu hanya tertutup bayangan penumbra bumi gitu. Jadinya ya redup sedikit gitu, enggak. Redup sedikit. Bahkan kalau misalnya nggak pakai teleskop kita mungkin lihat katanya gerhana mana sih, kok nggak ada gerhana gitu. Padahal itu lagi gerhana. Padahal gitu. itu lagi gerhana ya. Iya. Benar. Oke. Siap. Oke, ya banyak banget ya kali ini kita ngobrol bareng Yuda. Saya sendiri banyak bertambah sih tentunya, khususnya wawasan tentang astronomi ini gitu ya. Saya bangga sekali gitu bahwa ada peserta didik PKBM Gema ini dari segi kemampuan dan pengalaman yang dia dapatkan tentang astronomi dan fenomena di sana lah, di luar misalkan Bima Sakti dan sebagainya, ini sudah menurut saya ini sudah sangat luas sekali, dan sayang banget teman-teman kalau tidak memanfaatkan potensi ini dan kita tidak bersama-sama belajar dalam hal ini. Ayo kita sama-sama ya dukung. Kalau misalkan teman-teman ada yang berminat akan hal modul, kita bisa join lah nanti sharing-sharing dan di sana lebih jauh lagi. Dan memang ya ada forum-forum yang menunjang gitu ya, baik dari internasional maupun di Indonesia sendiri ya, untuk komunitas-komunitas ini. Oke. Ya paling enggak ya untuk diskusi kali ini kita cukupkan mungkin ya. Hari ini saya sendiri terima kasih banyak ya sudah hadir untuk datang tentu saja di ruang belajar Gema ini, dan mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan dan semangat untuk peserta didik yang lain dan khususnya untuk Yuda sendiri. Kami dari PKBM tentu saja mendukung secara penuh lah dan ikut bangga sekali gitu punya peserta didik ya kayak Yuda ini gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau bisa sih, kalau misalnya udah ada tatap muka ya. Udah ada tatap muka ya. Saya mau mau ngebagiin tentang kalau bisa bilang materi astronomi gitu. Materi astronomi, oke boleh banget. Iya, justru mungkin kita juga akan nanti kita akan ngadain pameran bazar kayak gitu. Salah satunya astronomi yang jarang itu orang-orang kalau bisa dibilang tuh di Indonesia tuh dari 100% lah, kalau ibarat kasar ya, dari 100% itu yang minat astronomi itu cuma 15% aja. 15%. Karena mereka bilang astronomi buat apa sih? Karena pertama gini, kalau tanpa adanya astronomi ini ibarat kasar aja, tanpa adanya astronomi maka tidak ada teknologi satelit. Sedangkan kita tahu kalau sekarang tuh kan teknologi gadget di mana-mana udah udah terkenal, udah marak, dan udah banyak yang pakai mulai dari pelosok, kota, bahkan dimanapun gitu. Dan kalau misalnya nggak ada astronomi gitu, otomatis satelit itu nggak bakal dibuat. Dan sedangkan satelit itu adalah kalau bisa dibilang kayak sinyal gitu ya, sinyal radio. Bahkan kalau misalnya kayak TV parabola itu dari satelit itu, dari satelit parabola yang ada di luar angkasa. Makanya dalam jangkauan satu waktu secara bersamaan kita bisa nonton siaran TV luar negeri secara live. Itu dari satelit. Jadi emang ada kontribusi yang sangat besar sekali yang diberikan oleh para astronom gitu ya khususnya. Dan ngaruh banget ke teknologi yang kita gunakan selama saat ini ya. Kalau biasanya bilang saya nanggepin orang-orang yang bilang astronomi gak penting itu kesel gitu ya. Maksudnya karena memang mereka belum paham dan belum ngerti aja sih. Dan ya jangan terlalu dipikirkan, dibawa ke hati juga. Kita fokus aja sebenarnya, karena ketika mereka ya belum paham saja. Kalau misalkan udah lihat karya kita kontribusinya ternyata besar banget sih terhadap teknologi, ya dia akan merasa bersalah dan baru sadar sendiri. Paling kalau misalnya ada pertanyaan di grup saya astronomi gitu ya, paling bilang bang, bumi itu datar apa bulat? Nah itu juga lagi rame ini kan, flat earth sama flat earth sama global earth gitu ya. Saya kadang emang ya sekarang kan lagi rame tuh bentuk bumi gitu ya. Iya, bentuk bumi. Ada yang bilang bumi bulat, terus ada yang bilang lonjong, ada yang bilang datar. Kalau saya secara pribadi bilang ini yang gampang diterima akal sehat aja ya.
bumi itu kan datar kalau dalam pandangan kita sebagai pengamat yang ada di bumi alias di dalam bola langit, di dalam atmosfer. Tapi kalau di luar angkasa bumi itu sebenarnya bulat gitu. Nah, itu pandangan secara, kalau biar nyelesain debat inilah, maksudnya pandangan secara yang bisa dianggap atau bisa diterima akal sehat gitu. Tapi kalau misalnya secara sains, bumi itu bulat. Kenapa bumi bulat? Kalau bumi datar, pertama kalau kita orang Islam ya, orang Islam pasti kan kalau buat istiwa Ka'bah tuh buat ngarahin arah kiblat gitu kan, pasti kan menggunakan bayangan matahari. Kayak kemarin tanggal 18 Juli itu kan ada fenomena matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, itu para astronom Islam, astronom di seluruh dunia, bahkan yang ini pengen ngelurusin Ka'bah harus mengikuti bayangan matahari di situ. Nah, kalau misalnya bumi ini datar, otomatis kalau kita coba aja, kalau bumi datar kita ngikutin bayangan matahari itu, maka bayangan itu tidak akan menuju ke Ka'bah gitu. Beda-beda gitu. Tapi kalau bumi bulat kan satu tujuan, karena memang rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari juga satu tujuan, bayangannya jadi nyatu semua, jadi seluruh dunia tuh sama kiblatnya gitu. Tapi kalau bumi datar mungkin ya ngacak, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke timur. Sulit ya nentuin kiblatnya juga ya. Terus bukti kedua kalau bumi itu bulat, ya bisa dibilang kalau misalnya peluncuran roket, kita kan bisa lihat videonya tuh kalau astronom juga. Bahkan kalau bisa dibilang sains sama agama Islam, nah saya cuma ngingetin ya, kalau kita ngomongin sains sama agama, gak bakal bisa disatuin gitu, gak bakal bisa disatuin. Walaupun ada disatuin, nanti pasti akan ada debat gitu. Kenapa? Karena ya agama ya sains. Maksudnya gini, kalau agama yang menyatukan ke sains mungkin bisa, tapi kalau sains yang harus ikut agama mungkin gak bisa gitu, karena bukti-buktinya secara teori juga ada. Nah, bumi bulat itu pertama buktinya itu siang malam beda di suatu tempat. Kita di Indonesia, ini di Australia, atau ini di Hong Kong atau di mana, kan beda tuh siang malamnya ya kan. Matahari terbit, bulan terbit, terbenam gitu kan beda. Kalau bumi datar, saya bingungnya gini, kalau bumi datar bagaimana rotasi tersebut bisa membuktikan bahwa kita sebagai pengamat melihat matahari terbit dan bulan itu terbit gitu. Pasti wah kacau banget itu. Terus yang kedua ya, air di bumi itu kan kayak laut banyak kan. Nah, kalau misalnya bumi datar, apakah airnya itu keluar angkasa gitu? Ya kan? Apakah airnya keluar angkasa? Gak mungkin dong. Nah, ini membuktikan kalau bumi bulat itu setelah berada di bawah horizon ya muter lagi ke ini. Muter lagi. Oke. Iya sih benar. Oke, menarik ya. Dan terlepas dari itu ya tentu saja emang kan dari segi penguatan sains juga lebih, dan inilah dibahas tadi ada bukti-bukti khusus bahwa ini emang bulat gitu. Oke ya. Ya ada lagi yang ada yang sampai lagi nggak? Gimana ya? Oke. Paling ya nanti kalau udah tatap muka Tasikmalaya udah zona hijau gitu ya. Amin ya. Ngadain pengamatan langit malam biar. Nah ini harus nih. Planet gitu kan. Ada ini seru-seru nih. Mungkin yang lihat planet ya, gak mungkin, itu kan jaraknya jauh kalau kita tahu secara teori jaraknya emang jauh, tapi kalau kita menggunakan instrumen optik ya itu akan dekat Ya pakai instrumen optik. Dan itu terbukti Yuda sendiri udah pernah melihat. Pernah. Kalau mau lihat fotonya nanti saya share ya. Ada foto. Oke. Siap. Dari planet Mars ya, kalau Mars cukup blur ya. Planet Jupiter. Berarti sejauh ini Yuda itu udah pernah lihat Jupiter, Mars gitu ya? Ya Mars, Saturnus, 3 planet terang itu. Kalau Uranus, Neptunus, apalagi Pluto ya. Pluto kalau dilihat walaupun pakai teleskop Hubble pun, Pluto itu sekarang tuh karena ya mungkin jaraknya jauh. Bahkan ya, jauh banget bahkan. Bahkan sampai sekarang sejak Pluto ditemuin itu, dia itu belum selesai rotasi terhadap matahari, belum selesai gitu. Bahkan sekitar 2100 berapa itu baru menyelesaikan satu rotasi putaran terhadap matahari gitu. Lah kita kan setiap tahun gitu ya ada. Lah ini kalau Pluto masih belum, sejak ditemukan tahun 18 berapa itu sampai sekarang rotasi terus itu masih belum selesai. Bahkan belum ada satu rotasi benar pun belum ada. Bahkan nanti baru satu rotasi penuhnya itu tahun 2100 ya. Satu abad lagi. 2100 ya. Pluto itu saking jauhnya ya Bang ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Akhirnya ya saya sendiri banyak bener
wawasan yang saya dapatkan, dan ini salah satu momentum juga nanti ke depannya. Saya harap sih nanti kita akan ada nobar bareng atau nanti ngeliat planet-planet lah kayak ya Mars gitu ya, Saturnus gitu yang coba kita lihat nanti di Gema gitu. Dan nanti kan ya salah satu penyedia apa namanya instrukturnya mungkin ya Yuda sendiri nanti kan. Kalau perlu, kalau boleh sih Gema dijadiin kayak apa namanya, kalau buat ini ya, buat astronomi ya mungkin akan undang apa komunitas lain atau untuk bergabung atau untuk datang gitu. Kalau boleh tuh Gema dijadiin kayak observatorium, tapi bukan observatoriumnya kita bikin, bukan gitu ya, bentuknya sama sekolah gitu, tapi di dalamnya itu ya kayak ada teleskop atau itu kalau perlu gitu. Benar-benar kalau boleh sih gitu. Iya oke, ini harapannya Yuda ya, nanti kita sampaikan ke pihak lembaga tentunya ya. Dan ini saya rasa itu ide yang bagus sih, bagus, dan yang nanti salah satu poin plus juga untuk lembaga tentunya ya. Kalau dibilang kemajuan astronomi sekarang tuh wah pesat ya, kalau di dunia apa namanya luar negeri atau itu sangat pesat. Bahkan sekarang aja kan ada misi mau ngirimin manusia ke bulan gitu, dan mungkin di tahun 90-an lah, tahun 90-an itu mungkin ada yang nggak percaya kalau manusia itu udah pernah mendarat di bulan, karena banyak settingan kan. Benderanya kok katanya di bulan gak ada angin, kok benderanya kibar gimana nih, padahal udah kelihatan jelas tuh ada kayak kayu yang jadi buat penyangga gitu. Tapi ya mungkin ya itu teori konspirasi sih, itu kita nggak tahu. Tapi kalau untuk tahun 2024 ngirim manusia ke bulan, dan itu sih mungkin akan terjadi karena 2024 iya, teknologinya itu sekarang udah canggih gitu. Dan kalaupun mau lihat live streaming juga kan gampang, nggak mungkin ditipu-tipu gitu loh. Bahkan kalau peluncuran roket cuma 2 menit kita udah keluar orbit gitu, keluar atmosfer bumi. Itu dalam berapa? 2 menit udah keluar atmosfer bumi itu. Terus ngorbit atau ke ISS. Kayak kemarin tuh bulan Agustus tanggal 2 kemarin ya, ada 2 astronot baru pulang dari ISS. Dan nanti bulan Oktober ada lagi dikirim astronot ke ISS. Itu katanya mau meneliti, dan ya mungkin kalau ini sekarang ISS tuh lagi rusak gitu. Kemarin tuh ada kebocoran apa gitu, oksigen di sana tuh berkurang gitu. Dan ini cukup bahaya, makanya nggak tahu tuh astronot di sana masih aman juga gitu. Karena kalau kita tahu kan kalau nggak ada oksigen nggak bisa bernapas gitu. Iya benar-benar sangat penting sekali. Benar-benar. Oke. Ya. Luar biasa ya. Mantap sekali pokoknya, ini diskusinya sangat berbobot menurut saya gitu, dan ini nanti kedepannya semoga tetap berlanjut ya. Oke. Tidak terasa ya, nanti kita harus dipisahkan oleh apa ya? Waktu mungkinnya nanti kita kapan-kapan lah coba diskusi santai lagi tentang astronomi dan berbagi hal tentunya yang ada di sana yang sangat menarik gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya ya Yuda Arasakti, dan mudah-mudahan nanti saya doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan dimudahkan nanti. Amin. Oke teman-teman semuanya, tak terasa ya ini sudah di penghujung kita, dan nanti mudah-mudahan ada manfaat dan informasi yang dari hasil pertemuan saya dengan Yuda Arasakti ini. Dan tentu saja nanti ke depannya kita akan ada juga diskusi-diskusi yang lebih menarik dan tentu saja yang memang itu ada niatan informasi gitu ya untuk masyarakat. Kalau mau informasi lebih lanjut follow Instagram saya deh. Nah benar ini penting ya. Kalau ada yang misalkan yang mau tertarik, misalkan mau tanya-tanya, itu silakan nanti kita bagi kontaknya, WA-nya dan Instagramnya tentunya. Dan dia adalah salah satu peserta di PKBM Gemar Paket gitu ya. Itu suatu kebanggaan untuk kami tentunya. Oke, terima kasih atas perhatian dan sudah menonton channel ini. Jangan lupa ya sekali lagi di subscribe dan like and comment juga. Mudah-mudahan channel ini nanti kedepannya semakin berkembang dan kita nanti lebih enak gitu ya untuk diskusinya gitu, dan jangkauan masyarakatnya juga yang kita jamah gitu lebih banyak juga. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Fadilah dan sumber saya ini Yuda Arasakti. Mohon undur diri ya. Kita nanti kembali lagi di pertemuan selanjutnya di Ruang Belajar Gema. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.